Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita yang kesempatan untuk bisa beribadah, menemui ibadah di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan keampunan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, ya kebaikannya sampai 1000 bulan. Masya Allah, ini satu karunia yang sangat 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 besar dari Allah dan Allah memberikan ini semua sebagai wujud kasih sayangnya kepada kita. Karena Allah tahu bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang lemah, yang sering salah ya, udah salah dikasih tahu, kemudian masih juga lupa lagi, ngelakuin lagi kesalahan yang sama, belum lagi dengan kebodohan-kebodohan kita, ketidaktahuan kita, keberlebihan kita. Minimnya ilmu kita dan itu semuanya pasti mempengaruhi pada amal kita, jumlah amal kita maupun kualitas daripada amal kita. Tapi Allah memberikan kepada kita bulan Ramadan yang di mana, semuanya tuh dilipat gandakan, sholatnya, dilipat gandakan, pahalanya, puasanya dilipat gandakan, zikirnya dilipat gandakan, bahkan tidurnya pun dihitung sebagai ibadah. Itu sesuatu yang kita harus menyadarinya bahwa ini semuanya bukan sekedar cuman ritual, tapi ini adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang selalu memberikan second chance ya, kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai kalau Bunda sekarang sudah umur segini, mungkin sudah kesempatan yang ke-50 gitu ya, sejak dari balik gitu. Jadi Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menjadi penghuni surga, memberikan kepada kita kesempatan untuk semuanya tuh dibonusin, semuanya tuh dilipat gandakan, semuanya diberikan, berkahnya gitu. Sehingga kita semua itu buat apa? Supaya kita mudah untuk masuk ke dalam surga, mudah untuk bisa punya tiket masuk ke dalam surga, ya. Dan sayang sekali kalau kalau manusia, banyak yang melihat kaum muslim melihat Ramadan itu hanya sekedar puasa saja, tapi sebetulnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberikan Allah, wujud kasih sayang Allah, merupakan bulan Ramadan, bulan jamuan untuk kita supaya kita itu bisa, meraih surganya dan meraih keridhoannya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita buat buat siapa saja yang merasa kekurangan kekuatan, kekurangan iman, kekurangan ilmu. Ya Allah, semoga berikanlah itu semua sehingga kita bisa menjadi meraih keampunanmu dan juga, surgamu insyaallah di hari akhir nanti. Alhamdulillahirabbil. Baik, sekarang kita akan membahas surat, Al-Mulk ayat 24 ya Teh Tini ya, 24 sampai 26. Baik, kita mulai dengan kita lihat share-nya. Oke, kita akan membahas satu ayat yang menjadi, poin-poin dari surat Al-Mulk, karena surat Al-Mulk ini termasuk surat yang mengandung kunci-kunci ya, kunci-kunci dari ajaran-ajaran Islam, kunci dari apa yang Allah ingin kita tahu tentang dirinya dan juga tentang perbuatannya. Dan ini surat yang sangat besar, yang sangat mantap gitu ya, sehingga kalau seseorang, hafal salah satu saja, jadi menghafal surat Al-Mulk ini saja, maka dia akan mendapatkan banyak manfaat, dibebaskan dari siksa kubur, dan ayat surat Al-Mulk ini akan menjadi, penghalang ya, menjadi batas antara manusia itu dengan, malaikat yang nanti akan melakukan pertanyaan-pertanyaan di yaumul hisab yaumul apa, di dalam di dalam, kubur, alam kubur ya. Dan ayat ini akan menemani terus sampai nanti hari berbangkit dan juga sampai dengan hari ketika, di oleh Allah dihadapkan pada, yaumuddin atau hari pembalasan. Hari ini kita akan bahas tentang kebangkitan ya, bahwa kebangkitan itu adalah satu kepastian. Kebangkitan itu sesuatu yang harus ada karena kalau tidak ada kebangkitan maka tidak ada yang disebut dengan keadilan. Karena
dunia ini kita lihat dengan kacamata telanjang saja, akan kita bisa melihat bahwa setiap orang mempunyai seakan-akan karunia yang berbeda, ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kayanya nggak kerja juga tetap udah kaya, ya. Ada yang miskin bekerja gitu, tapi tetap belum bisa menemukan apa yang dia impikan. Kemudian dari segi intelektual, kecerdasan, dari segi katakanlah kapasitas fisik, ada yang cacat, ada yang juga yang sangat sehat, ya. Tapi kalau ada hari kebangkitan, maka itu semuanya akan mempunyai arti. Semua ketidaknyamanan itu semuanya mempunyai arti dan bisa menjadi tiket masuk sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dibanggakan oleh manusia itu. Karena itu hari kebangkitan itu pasti. Kalau orang tidak tahu tentang secara nalar saja, orang kalau tidak mengetahui tentang, tidak meyakini tentang hari kebangkitan, maka dirinya selalu saja ada keraguan-raguan tentang bagaimana akhir daripada dunia ini. Secara logika, maka tidak ada yang bisa, secara logika tidak ada suatu ketidakadilan ketika hari kebangkitan itu disuppose atau dianggap tidak ada. Oke, baik. Sekarang kita lihat ayat 24. Allah berfirman di dalam ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. 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 Maka katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi ini, dan hanya kepadanya lah kamu kelak akan dikumpulkan. Demikian firman Allah. Baik, jadi kita lihat katakanlah, jadi maksudnya apa kalau kata kul itu? Kul itu adalah katakan, fiil amar, fiil perintah yang untuk berlaku untuk satu orang, yang ditujukan kepada satu orang. Ya ini menunjukkan bahwa, Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, meminta Rasulullah SAW untuk mengatakan sesuatu, ya. Dari konteks qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya, atau qul a'udzu birabbin nas, ini menjadikan bagi orang-orang yang mulai belajar tentang Al-Qur'an, kita bisa melihat bahwa Al-Qur'an ini yang pertama yang menjadi pembicara utama adalah Allah. Pembicara adalah nomor satu, pihak satu adalah Allah, pihak keduanya adalah, bisa tergantung siapa yang disebutkan, apakah qul atau qalu, ya. Apakah satu orang yaitu Nabi Muhammad SAW atau, yang lain, ya. Kalau yang lain biasanya, kata-katanya bukan qul, tapi qalu, ya. Ya, jadi di sini, apa namanya, di sini kita lihat bahwa konteks daripada Al-Quran itu orang pertama, pembicara pertama adalah Allah, pembicara kedua adalah, yang seperti yang disebutkan, ya. Allah, apakah itu Nabi Muhammad ataukah manusia ataukah ya ahlal kitab, orang ahlil kitab, atau orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, atau, orang munafik, ya. Jadi semuanya itu, menunjukkan bahwa, Al-Quran ini adalah benar-benar dari Allah. Redaksinya berbeda dengan redaksi dari, apa namanya, Injil, berbeda. Injil itu redaksinya seperti hadis. Kalau hadis itu, kemudian qala, ya, berkata Rasulullah gitu, berkatalah Rasulullah. Jadi Rasulullah yang bersabda. Sama seperti dalam kitab Injil disebutnya adalah, ada 4, sebenarnya ada 9, ya, perawi Injil itu, tapi yang dibukukan adalah hanya 4 saja. Yohanes, Matius, Lukas, ya, Yahya. Nah, itu semuanya itu adalah, menunjukkan, perbedaan konteks Al-Qur'an dengan, kitab-kitab yang lain. Kalau di sini dari Allah, yang berbicara adalah Allah, ya, otentik. Jadi, di sini katakan qul huwallazi, katakanlah Muhammad bahwa dia itu adalah Tuhan yang
Alladzi yang dzara'akum, yang kalian semua itu bertumbuh cepat atau berkembang biak ya, fil ardi di muka bumi ini. Dan segmen kedua wa ilaihi, dan ilaihi kepadanya tuhsyarun, kalian akan hasyara, akan dikembalikan atau dikumpulkan ya. Ini sama dengan asal katanya dengan mahsyar ya. Asal katanya adalah hasyara atau berkumpul. Jadi dalam dalam ayat yang singkat ini disebutkan bahwa singkat tapi padat, disebutkan bahwa Allah menyatakan bahwa Dialah Allah. Mohon maaf ya teman-teman, kayaknya Bunda nge-freeze ya. Halo Teh Tini, aman Teh Tini di sana? Ya, kita isi dulu ya. Ya, mangga Teh Tini. Dengan murojaah. Yang mundur dulu 21, 23 sampai Bunda hadir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda man yamshi sawiyan 'ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal afidah wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Baik, kita ulang ya 3 kali. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Afaman yamshi muqibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratim mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Satu ronde lagi. Amman hadzal ladzi huwa yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ya, Sadaqallahul Azim. Mangga. Tur nuhun, Bunda sudah masuk lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi terlempar ya, Bunda ini terlempar tidak tahu tiba-tiba aja kok nggak ada lagi gitu ya. Ya alhamdulillah inilah episode kita bertemu di Zoom itu seperti itu ya, tidak tahu sebabnya apa. Tiba-tiba kita bisa terlempar ya. Episode teknologi Bunda. Episode teknologi ya. Yang penting kita nikmati saja episode kehidupan kita ini. Dan insya Allah semuanya tidak ada masalah, semuanya akan menjadi amal soleh apabila kita bisa memaknainya. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi masih sampai alhamdulillah. Oh ya. Maaf, ini balik lagi ya. Kita udah sampai halaman 155. Oke. Slide. Baik. Kembali. Jadi oke, kita tadi sampai sini ya. Baik, kita lanjutkan yang baik. Jadi tentang keimanan terhadap hari akhir itulah yang memberikan makna pada kita, pada manusia ini untuk apa dia tuh hidup. Ya, karena di balik semua kesibukan kita di dunia ini, manusia di dunia ini yang macam-macam, yang kadang bikin capek, bikin pusing ya, bikin bete ya, itu semuanya adalah episode yang dilalui manusia dan semuanya akan bangkit lagi dan kemudian ketika Yaumul Hisab mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Baik, jadi saya lihat ya karena saya sudah alhamdulillah bertemu dengan banyak ragam manusia gitu kan. Mulai dari rekan kerja saya banyak juga yang dari luar negeri. Di antara mereka ada yang agnostik ya, yang ada juga yang ateis, ada yang Katolik, ada yang Kristen, Nasrani, Yahudi ya, macam-macam. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Dan ternyata bahwa di antara semuanya kesimpulannya bahwa ketika kita itu tahu pasti untuk apa kita hidup dan kemana arah tujuan kita, maka kita akan menjadi seseorang yang sangat nyaman menjalani kehidupan ini, tidak pakai bertanya-tanya, ya semuanya udah tahu. Dan ini kan sebetulnya kalau saya perhatikan bisa jadi semua orang juga mengalami hal itu gitu. Setiap orang juga mencoba untuk menemukan kebahagiaannya gitu, yaitu dengan paling tidak memahami apa-apa yang terjadi di depannya. Jadi masalah pandangan hari akhir itu berbeda-beda ya menurut agama atau ajaran-ajaran yang ada di dunia ini tuh berbeda-beda ya. Kalau dari agama Nasrani mengatakan ada penebusan dosa dari Nabi Isa ya, sehingga bagi penganut Nasrani itu begitu mereka menganut agama Nasrani, mereka mengatakan bahwa ada penebusan dosa itu sehingga apapun yang mereka kerjakan akan diampuni gitu karena sudah ditebus oleh Nabi Yesus kata mereka. Baik, jadi ini sesuatu yang enak banget gitu ya. Nah, ini juga hati-hati dengan orang kaum muslimin
Karena ada sebuah hadis yang mengatakan la ilaha illallahi miftahul jannah. Jadi la ilaha illallah itu adalah kunci untuk masuk ke dalam surga. Jadi hati-hati nanti bisa salah kaprah mengatakan nggak apa-apa ngapain juga yang saya kan udah la ilaha illallah, saya udah digaransi masuk ke dalam surga. Cuman masalahnya benar dikasih kunci nih ya. Masalahnya kapan ya. Kapan kunci itu bisa dipakai, kapan dikasihnya, itu yang kita tidak tahu. Karena di dalam, hadis disebutkan bahwa ada orang-orang Islam yang memang masih menjalani kehidupannya berhukum-hukum di dalam neraka, baru kemudian bisa masuk ke dalam surga, dan para mantan penghuni neraka itu mempunyai stempel. Jadi, bisa diketahui apakah ini penghuni surga yang memang dari sononya masuk surga atau, ada yang sudah pernah masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian kalau dalam Buddha, saya mengatakan ajaran Buddha, karena Buddha itu buat saya bukan agama. Dan mereka juga state bahwa mereka itu bukan agama, karena mereka tidak membahas tentang hari akhir. Jadi hari akhir itu sesuatu yang tidak diketahui, jadi ya udah, sudah tidak usah dibahas, ya begitu. Nah, ini justru kalau buat saya, karena itu kenapa juga beberapa orang agama Buddha itu banyak yang masuk ke dalam agama Islam, dari saya punya beberapa teman yang seperti itu, dari Buddha masuk ke dalam Islam karena agama Buddha tidak atau ajaran Buddha tidak membawa mereka untuk memahami tentang what next gitu, apa yang terjadi setelah ini, ya. Kalau ajaran Hindu mengakutnya reinkarnasi, sehingga kalau dalam Buddha juga mereka ikut-ikutan karena Buddha itu lahir setelah reinkarnasi, setelah adanya ajaran Hindu. Nah, sedangkan ini yang ketiga adalah, tentang orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ini mereka itu mempunyai keyakinan yang sangat mirip dengan agama Islam. Karena, eee, sebenarnya kitab yang terakhir yang di kitab terakhir yang diturunkan sebelum 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 Al-Qur'an itu adalah, kitab Taurat, ya. Kalau agama, Nasrani, orang Kristen itu Perjanjian Baru itu tidak menunjukkan detail-detail daripada cara ibadah. Yang disebut itu adalah hikmah atau kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang disebutkan, yang ingin diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau dari segi, ajaran agama itu yang prinsipalnya itu ada di dalam Taurat, ya. Kemudian, saya ingin membahas sedikit tentang, apa hubungannya antara orang Nasrani ya, orang Yahudi dengan orang Islam. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 253 disebutkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala minhum man kalamallahu rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus ya. Dan rasul-rasul itu tilkar rasul para rasul itu faddalna ba'dahum ala kami berikan kepada mereka keutamaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Minhum kalamallahu, di antara mereka ada yang berbicara dengan Tuhan yaitu Nabi Musa. Kemudian warafa'a ba'dahum darajat, dan di antara mereka ada yang kami tinggikan beberapa derajat, ya. Wa ataina Isa bin Maryam, dan kami juga mendatangkan kepada Nabi Isa itu al-bayyinat, ya. Wa ayyadna al-bayyinat maksudnya mukjizat ya, tanda-tanda yang sangat nyata. Wa ayyadnahu biruhil kudus, dan dia dikuatkan dengan Ruhul Kudus, dengan Roh Kudus. Nah, kita lihat ayat ini bahwa Roh Kudus ada di dalam Al-Qur'an ya. Karena kenapa ada Roh Kudus? Karena Nabi Isa ini beliau ini meninggalnya pada usia yang masih belia 33 tahun, dan setelah itu ada menurut mereka, menurut kaum Nasrani, ada peran Roh Kudus yang besar dalam hal ini untuk melanjutkan, untuk menolong para pejuang-pejuang agama Nasrani ini, menolong perjuangan daripada Nabi Isa selang beberapa ratus tahun ke depannya setelah Nabi Isa wafat. Ya, jadi Roh Kudus itu, Ruhul Kudus itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ini kita pelajaran buat kita, oh iya, jadi kita tuh punya banyak persamaan ya antara agama-agama samawi itu, kita punya banyak persamaan dan tugas kita untuk mempelajarinya karena ada di dalam Al-Qur'an.
Nah, kemudian kemudian disebutkan dalam hal ini akibat daripada apakah saya ingin berbicara tentang asbabun nuzulnya, ini aspeknya banyak ya. Asbabun nuzul daripada ayat ini adalah tentang yang selanjutnya adalah tentang pada saat itu terjadi pertengkaran gitu. Terjadi pertengkaran antara salah seorang kaum muslimin dengan seorang Yahudi. Dan mereka itu berdebat tentang siapa yang paling mulia. Siapa yang paling mulia, apakah Nabi Musa ataukah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka itu bertengkar kemudian dikatakanlah oleh orang Muslim tadi, kalau gitu ya ayo kita harus cari penengah nih karena kita nggak ada ujungnya ya. Kalau gitu kata Yahudi, ya udah kalau gitu kita temui Muhammad gitu ya. Dia mau ketemu, akhirnya mereka berdua datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya juga amazing juga karena di balik pengingkaran kaum Yahudi saat itu di zaman Rasulullah SAW, mereka tuh sering mau kalau dibawa ke hadapan Rasul. Mereka dalam hati kecilnya mengetahui bahwa Rasul itu adalah orang yang dipercaya. Ya, bahkan setelah Rasul pun orang-orang Yahudi itu suka datang kepada khalifah, terutama waktu itu adalah khalifah Umar bin Khattab, dan selalulah setiap mendapat pertanyaan susah dari orang Yahudi ini, maka Umar bin Khattab selalu membawa mereka kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling paham tentang Al-Qur'an. Oke. Selanjutnya maka Rasul bersabda, "Janganlah kalian mengutamakan diriku atas para nabi, karena sesungguhnya manusia itu semuanya mati di hari kiamat nanti. Dan aku adalah orang yang pertama kali dibangunkan, yang mula-mula dibangunkan adalah aku. Ternyata ketika aku bangun, aku menjumpai Musa sedang memeluk tiang arsy. Aku tidak mengetahui apakah dia terbangun sebelum aku, ataukah dia telah memperoleh balasannya dengan kematiannya ketika di Bukit Tursina itu. Karena itu janganlah kalian mengutamakan diriku atas para nabi." Ya, jadi Masya Allah, kalau buat saya ini di sini banyak sekali artinya gitu loh. Selama ini kita sebagai kaum muslimin, kita lebih sering untuk hanya memuliakan Rasulullah SAW saja, tetapi sebetulnya di dalam Al-Quran pun disebutkan la nufariqu baina ahadin minhum. Janganlah kalian membeda-bedakan antara seorang nabi dengan nabi yang lain. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah kalian membedakan, mengutamakan diriku atas nabi yang lain. Ya, jadi ini yang menjadikan kita buka wawasan. Ya. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman pernah ada yang berkomentar tentang kajian tafsir kita ini ya. Salah seorang yang setia mengikuti tafsir ini, beliau mengatakan bahwa, ini kenapa ya kok kadang-kadang itu penjelasannya itu Al-Qur'an itu seperti kesana kemari. Jadi saya bilang, ya karena kesana kemari, karena Al-Quran itu sangat padat. Contoh saja misalnya ayat ini aja, ayatnya banyak sekali. Kalau saya habiskan ini pembahasan tentang ayat ini, kita nggak akan sampai pada surat Al-Mulk. Akan tetapi buat saya ayat-ayat yang seakan-akan bertentangan atau bukan bertentangan, tidak berhubungan gitu loh. Tidak berhubungan ini memberikan satu pemikiran, pemahaman kepada kita bahwa kita ini juga tidak seperti apa yang bagaimana Allah fikirkan gitu. Maksud saya kita ini manusia terbiasa dengan pemikiran pendidikan yang sifatnya itu konsekutif ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Sehingga akhirnya manusia terbiasa dengan konsep 1, 2, 3. Tapi kenyataannya padahal Al-Quran tidak demikian. Al-Quran itu acak sifatnya. Tapi di balik keacakan itu kita harus menemukan apa makna yang terdalam yang ada di dalamnya. Ya, contoh di dalam ini, kenapa saya bilang seperti itu? Di dalam hadis ini kita lihat bahwa orang-orang tetap saja orang ingin tahu siapa yang pertama kali, siapa yang paling yang paling bagus gitu ya, siapa yang nomor 1 kayak gitu.
Kemudian ada pertanyaan lagi, apa amalan yang paling disukai oleh Allah? Atau siapa yang masuk ke dalam surga lebih dahulu? Nah, ini kan sebetulnya pola-pola pikir, pertanyaan pola-pola pikir manusia. Tapi oleh Allah diberitahukan dalam pola-pola Al-Quran bahwa kehidupan ini dan semuanya itu tidaklah sesuatu yang konsekutif ya. Ada hal-hal yang memang sifatnya acak dan itulah yang disebut dengan sunatullah. Ya. Ya, moga-moga penjelasan saya tidak terlalu membingungkan buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada yang masih belum paham, bisa nanti mulai sekarang juga masuk ke dalam sesi tanya jawab, tuliskan apa yang tidak paham. Nanti insya Allah setelah jam 11.15 kita akan pelajari bersama pertanyaannya dan kita akan jawab bersama-sama. Baik, selanjutnya kita masuk pada ayat yang selanjutnya. Baik, dalam ayat 25 disebutkan, dan mereka wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan kemudian mereka berkata, kapan datangnya wa'du? Al-wa'du itu janji itu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ya. Wa artinya dan yaquluna, mereka berkata, siapa yang berkata? Yang berkata adalah orang-orang kafir Makkah. Dari mana tahu bahwa yang berkata orang kafir Makkah? Dari bentuk ya, bentuk dari kata-katanya. Ya, kalau di dalam bahasa Arab itu kan ada grammar, ya grammarnya yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dia berkata, saya berkata, mereka berkata, kalian berkata, sama berkata gitu. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa lain tidaklah seperti itu. Kalau kata yaquluna ada ya, awalan ya dan diakhiri dengan una, maka itu artinya mereka ya. Jadi mereka yang berkata. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mata, kapan? Hadzal wa'du, hadza ini al-wa'du, janji itu. Janji itu janji yang mana? Sebentar ya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, maka mereka berkata, kapan al-wa'du? Al-wa'du, kata wa'du itu artinya janji, ya. Wa'dallah itu artinya janji Allah. Kapan janji itu benar akan datang, mata kapan? Maksudnya apa yang disebut janji Allah itu datangnya hari kebangkitan. Dan tadi kan konteksnya di dalam ayat sebelumnya berkata bahwa Allah berfirman bahwa kalian semua akan wa ilaihi tusyarun, kalian akan dikumpulkan. Iya, sekarang kumpulnya di mana? Kapan? Gitu kan? Kapan? Maka dan kata-kata terakhir in kuntum shodiqin, in apabila kuntum kamu sekalian, jadi kamu sekalian orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu shodik, benar. Jadi kan di saat itu kan ada kaum musyrikin, ada kaum muslimin. Nah, orang muslim kan mereka mereka tidak percaya ya, kaum musyrikin Mekah tidak percaya tentang hari akhir. Karena itulah mereka kemudian berkata, kalau kalian memang benar, coba kapan waktunya itu? Nah, kemudian dijawab, sebetulnya ini adalah pertanyaan mereka, ini adalah pertanyaan yang sifatnya mengejek, ya, mengejek, menentang tentang hari kiamat itu tadi seperti apa dan kapan gitu ya. Dan mereka minta dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sebelum saya melanjutkan ayat 26 tentang nanti ayat 26 adalah menjawab pertanyaan dari orang musyrik ini, kaum musyrikin ini. Ya. Nah, di sini disebutkan pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan daripada kaum musyrikin ini adalah pertanyaan orang yang tidak mempunyai nalar, orang yang tidak mempunyai nalar dan mereka disebutkan di dalam ayat Al-Quran surat
Al-Baqarah ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik Mekah itu, amanu, berimanlah kalian kepada pada Allah, hari akhir, dan sesuai rukun iman yang disebutkan dalam Al-Qur'an sampai ada 6 ya. Kama amanan nasu, seperti bagaimana manusia itu beriman. Maka mereka berkata, mereka jawab, anu'minu kama amanas sufaha, bagaimana kita mau beriman kepada orang-orang yang sufaha. Orang sufaha itu orang yang bodoh, orang yang kurang akal, ya. Jadi kalau disebut ayo beriman, ngapain beriman beriman seperti keimanannya orang-orang yang bodoh, kata mereka. Tapi oleh Allah disebutkan ala innahum humus sufaha. Allah sesungguhnya innahum, sesungguhnya mereka itulah yang sufaha. Mereka itulah orang yang kurang akalnya, mereka orang bodoh itu yang mereka. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui bahwa mereka itu adalah orang yang bodoh atau kurang akalnya. Baik. Kalau kita bahas kenapa orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir ini adalah orang yang sufaha, orang yang bodoh, ya. Bayangkan coba, kita ini orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, kita sebagai khalifah, kita ada di dunia ini. Kita menggunakan akal kita, pikiran kita, semuanya ilmu pengetahuan kita untuk menjalani kehidupan ini. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada hari akhir. Kita yang punya keimanan, ya, dan juga mempunyai akal pikiran, itu mengatakan bahwa hari akhir itu mutlak harus ada. Kalau tidak ada hari akhir, tidak adalah keadilan itu. Bagaimana dengan orang yang bagaimana dengan keadilan Allah gitu kalau misalnya tidak ada hari akhir. Sama dengan halnya bagaimana sebuah film tentang Batman yang hanya dilihat separuh episode, hanya setengah, misalnya filmnya 2 jam, hanya dilihat sejam, dan ketika sejam itu Batman sedang kalah nih. Batman sedang kalah. Jadi, loh kok yang jagoannya kalah gitu? Ada yang nggak masuk akal. Nah, pasti ini belum selesai nih gitu. Atau ada episode kedua gitu. Demikian juga dengan kehidupan ini. Kehidupan ini tuh tidak akan bisa mempunyai makna yang lengkap apabila tidak ada hari akhir. Kalau tidak ada hari akhir, maka dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Dan masa Tuhan tidak adil? Kan Tuhan itu maha adil. Tapi kalaupun Tuhan tidak ada pun, tetap saja harus ada kayak film itu ya. Film itu kan Tuhan nggak ada, maksudnya di dalam film itu yang bikin bukan Tuhan gitu ya, maksudnya manusia bikin skenario. Tapi tetap aja manusia akan berpikir, loh kok setelah sejam kenapa Batman-nya kalah? Ya karena belum selesai. Nah demikianlah juga dengan kehidupan ini. Dalam kehidupan ini apabila tidak ada hari akhir, maka tidaklah komplit, sulit dipahami kehidupan ini. Tapi kalau ada keimanan, ada hari akhir, karena hari akhir itu belum kita lihat, maka kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu supaya kita bisa memahaminya, tapi toolsnya, alatnya adalah keimanan, maka saat itulah dunia ini menjadi komplit. Dunia itu make sense, dunia itu menjadi punya makna, dunia itu gampang sekali dipahami. Semua kejadian di dunia ini mudah dipahami karena adanya keimanan atau pengetahuan tentang hari akhirat nanti itu. Ya, jadi kalau kita lihat ala indahum humus sufaha, ya mereka itu yang sebetulnya orang sufaha karena nggak komplit. Kalau kita orang yang beriman, kita punya ilmu dunia dan kita punya ilmu akhirat. Tapi orang-orang yang tidak beriman maka hanya terposkan pada kehidupan dunia ini saja. Baik. Kemudian dikatakan setelah itu ayat 26 dilanjutkan, ini adalah jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul innamal ilmu indallah. Qul, katakan sesungguhnya
ilmu tentang itu, tentang hari kiamat, tentang padang mahsyar, tentang akhirat, kapan-kapannya itu adalah di sisi Allah. Dan wa innama dan sesungguhnya ana nadhirum mubin. Aku ini hanya seorang pemberi peringatan. Hanya inna sesungguhnya aku ini adalah nadhirun, nadhir ya. Nadhir itu artinya maaf. Nadhir ini tertutup ya. Jadi nadhir itu nadhir wa innama ana sesungguhnya aku adalah nadhir. Nadhir itu asal katanya adalah nadhir. Nadharo kemudian nadhirun seorang pemberi peringatan, tapi kalau dipanjangkan di huruf yang ke tengahnya yaitu nadhir, nadhirun itu artinya seseorang yang pemberi peringatan yang berulang-ulang. Jadi profesinya adalah memang memberikan peringatan berulang-ulang ya. Mubin juga demikian. Mubin itu asal katanya bana, jelas. Mubin itu adalah orang yang jelas gitu. Jadi di sini seorang pemberi peringatan yang sudah sangat jelas. Mbak, jelas itu kan kalau buat yang baca Quran. Ya iya, makanya harus baca Quran. Kalau nggak baca Quran nggak jelas-jelas nanti ya. Semuanya itu kalau nggak ada Quran, nggak ada ilmu tentang dunia dan akhirat, itu semuanya muter, bikin orang manusia bingung. Ya, saya bertemu dengan banyak rekan-rekan dari teman-teman sejawat saya yang orang luar negeri ya. Mereka tuh pinter-pinter bicara, logikanya juga main ya. Kalah lah kita kalau misalkan bicara dengan mereka. Akan tetapi di balik itu semua terlihat kegalauan, terlihat kegalauan, keingintahuan dan akhirnya keluarlah kata-kata juga akhirnya tanyalah sama saya, Han, bagaimana menurut kamu kalau saya mengimani hari akhir tapi saya tidak melakukannya, misalnya gitu, tidak melakukan amal-amal menjadi seorang yang penganut agama. Jadi agnostik, banyak orang-orang yang agnostik ya, jadi tidak mau mengikuti salah satu daripada agama yang diturunkan oleh Allah. Ya, jadi terlihat banget mereka tuh seorang ahli helikopter, pilot yang usianya sudah jauh di atas saya, tapi tetap di usianya sudah lanjut itu ketika menghadapi kematian, di ujung kematian daripada istrinya, dia tetap saja masih harus bertanya kepada saya gitu. Jadi saya pikir Masya Allah gitu ya, bersyukur gitu, Alhamdulillah dengan adanya Al-Quran, dengan belajar Al-Quran itu kita tuh menjadi semuanya itu terjawab, ada jawabannya. Kalau teteh-teteh atau ibu-ibu belum merasa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran-pikiran kita, maka pelajarilah Al-Quran, pelajarilah. Karena dengan belajar di dalamnya kita akan melihat mutiara-mutiara. Ya, dan karena di dalamnya banyak mutiaranya macam-macam, kadang-kadang pembahasannya saya tekankan lagi, kadang-kadang dalam pembahasan satu ayat Al-Quran itu demikian banyak mutiara yang ada, sehingga kadang-kadang saya harus memilih pembahasannya sesuai dengan apa topik yang kita bicarakan. Karena memang Al-Quran itu penuh dengan padat gitu, isinya padat gitu, sehingga kita memang harus ambil sedikit. Karena itu memang di dalam mempelajari Al-Quran itu dibutuhkan kesabaran. Tidak bisa kita ingin datang dalam satu sesi kita paham semuanya. Atau tidak bisa kita datang seminggu kita tak paham semuanya. Kita datang sebulan kita paham semuanya. Tidak akan mungkin. Karena belajar Al-Quran itu penuh dengan kesabaran. Sabar gitu bahwa, oh ya saya dapat mutiara satu nih dalam sesi ini. Minggu depan saya punya 2 nih. Minggu depan saya punya dalam sesi ini saya bisa memetik 3 pelajaran misalnya kayak gitu. Nah itu udah cukup buat kita karena nanti dengan berjalannya waktu makin lama kita akan menjadi makin paham tentang Allah, tentang perbuatannya dan juga tentang kehidupan ini. Ya, baik selanjutnya saya teruskan. Nah ini kan ini saya kasih warna berbeda ya. Yang pertama ini satu kalimat yang sama. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Nah ini saya kasih warna yang berbeda. Di sini warna tua dan ini warna muda. Kenapa?
ayat ini mengandung banyak sekali pelajaran. Artinya siapa Allah, ilmunya maha luas, maha hebat, dan siapa Muhammad. Muhammad itu adalah manusia yang hanya diberikan tugas oleh Allah untuk memberikan peringatan, ya. Jadi ini nanti kalau kita memahami konteks seperti ini dalam Al-Qur'an banyak sekali gitu. Jadi konteks bahwa ada Allah, ada Muhammad, nanti ada Allah, ada manusia. Jadi ada kita tahu mana yang merupakan perbuatan Allah dan mana yang merupakan perbuatan manusia. Jangan sampai seseorang itu kemudian mengambil perbuatan Allah untuk dijadikan perbuatan manusia. Nah, itu akan kacau. Nantinya itu akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan bahkan kadang-kadang. Contoh saja misalkan ketika peperangan di ISIS ya, di daerah Suriah, Libya, Irak itu orang-orang ISIS itu karena mereka juga mempelajari Al-Quran juga gitu, membaca Al-Quran, tapi mereka menuhankan diri mereka sehingga mereka menghukum orang-orang yang tidak sama dengan pemikiran dengan mereka dengan hukuman-hukuman yang kata mereka penghukuman untuk orang kafir di neraka nanti gitu. Loh, kalau hukuman itu di neraka jangan dilakukan di sini. Kalau yang nanti di akhirat itu yang menghukum Allah, jangan kita jadi Allah kemudian kita yang harus menghukum orang-orang itu misalnya ada yang dibakar, ada yang ditusuk ya, ada yang ya mengerikan lah pokoknya. Jadi mereka memahami, mempelajari tentang bagaimana hukuman-hukuman di akhirat dan mereka aplikasikan kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, ini namanya memperlihatkan nafs, memperlihatkan diri sendiri jadikan Tuhan. Nah, itu yang harus itu menjadi penting bagi kita. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an itu, kita harus bisa melihat bahwa ada pekerjaan Allah, perbuatan Allah dan ada perbuatan tugas kita sebagai manusia. Tugasnya Allah itu memberikan ampunan. Tugas kita apa? Beribadah, bersujud kepada Allah, menjalankan perintahnya. Tugas Allah memberikan reward-nya, memberikan pahalanya, dan kemudian memberikan ampunannya. Jadi ini yang harus kita pahami. Jangan sampai di dalam mempelajari Al-Quran atau mempelajari agama, kita mempertuhankan diri kita sendiri dan mempertuhankan, jadi menjadikan manusia itu menjadi Tuhan. Dan itu pasti efeknya akan menjadi sangat mengerikan. Oke, jadi kembali lagi ke sini, kita masih punya waktu 10 menit ya. Jadi dalam apakah tugas Rasulullah SAW? Ya, tugas Rasulullah dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, ini suratnya saya senang sekali ini suratnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Bersabarlah wahai Muhammad. Seperti halnya sabarnya rasul-rasul yang sebelum kamu. Wala tasta'jil lahum. Janganlah engkau memintakan azab kepada mereka. Nah, ini ajaran ini buat kita nih. Untuk Nabi Muhammad berarti buat kaum muslimin ya. Jadi kita itu banyak bersabar. Jadi kalau para rasul, rasul-rasul itu harus banyak bersabar, apalagi kita sebagai manusia, mereka udah jelas masuk ke dalam surga, kita belum. Jadi kita juga harus banyak bersabar ya. Dan wala tastajilahum, dan jangan memintakan azab untuk mereka ya. Artinya jangan kita mendoakan kepada Allah sesuatu yang buruk tentang orang lain yang menzalimi kita ya. Dalam cerita para nabi, hanya satu orang nabi yang diberikan oleh Allah itu hak untuk memintakan azab, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu karena berdakwahnya 950 tahun, yang ikut cuma sekitar 40 orang, dan memang kaumnya itu sangat bangkang sekali, sudah lama sekali dakwah perjuangannya, sedangkan Rasulullah dakwah perjuangannya bandingkan dengan Rasul perjuangannya 10 tahun. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun. Masya Allah. Bersabarnya itu udah lipat-lipat berapa kali dibandingkan Nabi Muhammad ya. Muhammad 10 tahun ya. Terus kita gimana? Ya, kita harus banyak sabarnya. Kita kan pengikut Nabi Muhammad, jadi harus juga banyak sabarnya ya.
Jadi tidak boleh mendoakan yang buruk. Artinya kalau orang ada berbuat buruk kepada kita, janganlah pernah mendoakan buruk. Ya, awas nanti lihat pembalasan Allah. Nggak usah kayak gitu. Ngapain juga gitu loh. Toh yang balas Allah bukan bukan diri kita sendiri. Jadi ya nggak usah lah, nggak usah sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu. Doakan saja yang baik. Ya, nah ini dalilnya ini wala tastajil lahum. Janganlah mendoakan yang buruk. Ya. Ka'annahum yama yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atam minan nahar. Dan seperti annahum mereka itu pada ketika pada hari berbangkit itu datang, mereka melihat apa-apa yang dijanjikan kepada mereka. Nyata akhirat yang disebut-sebut itu menjelma di depan mata mereka, dan mereka lam yalbathu illa sa'atan minan nahar, dan mereka merasa bahwa di dunia itu hanya sebentar saja. Sebentar saja. Memang dalam surat Al-Quran disebutkan yaumin kana fihi miqdaruhu khamsina alfasanatim mimma ta'udun. Ya, surat Al juz 29 ayat 4. Ada yang ingat itu surat apa? Surat Ma'arij, ya, surat Al-Ma'arij ayat 4. Jadi bahwa di hari nanti dia mulai akhir itu satu harinya, hari akhir itu sampaikan khamsina alfasanati mimma ta'udun, 50.000 tahun hubungan, 50.000 tahun hitungan manusia sekarang. Ya, jadi panjang sekali nanti di hari akhir itu. Nah, ujung-ujungnya cepluk ada kalimat di sini, balah gitu. Balah, sampaikan. Ya, Muhammad sampaikan. Falyuhlakul ilal kaumul fasikun. Tidak akan orang yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, ya, kaum yang fasik yang tidak taat kepada Allah. Jadi tugasnya Rasul itu memang hanya menyampaikan saja, sampaikan saja. Ya, ada lagi nih ayat lagi yang bagus nih dalam surat Al-Muzammil ayat 10 sama ayat 11 dikatakan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaron jamila. Ya, nah ini sama ada kalimatnya dengan yang tadi, dimulai dengan kata wasbir, ya, bersabarlah. Wasbir alama yaquluna, bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan tentang diri kamu. Wahjurhum hajaron jamila, hendaklah kamu berhijrah atau meninggalkan mereka dengan peninggalan jamila, dengan cara yang baik. Dan ayat 11 dikatakan zarni, ya, zarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Sekarang biarkan aku, zarni. Kata-kata zarni itu beberapa kali di dalam Al-Qur'an, terutama juz 29, juz 28, ya. Zarni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Ya, biarkan saja aku dengan ini urusanku. Biarkan urusan mereka tuh dengan aku, kata Allah. Zarni. Jadi biarkanlah aku wal mukadzibin dan orang-orang yang mendustakan itu ulin nakmati yang mereka itu mempunyai banyak kenikmatan hidup wa mahilhum qalila dan mereka hanya diberi penangguhan yang sedikit saja. Ya, jadi artinya apa? Bahwa ayat-ayat tentang ini semuanya untuk mengatakan bahwa tugas kamu hanyalah menyampaikan balah dan tentang hidayah, caranya, kapannya mereka beriman, itu inna hudahudallah. Sesungguhnya petunjuk itu adalah milik Allah semata. Jadi kita sebetulnya dalam hal ini, terus jadi gimana sih Mbak maksudnya Mbak Hani itu apa gitu? Maksudnya bahwa kita itu tugas kita tuh hanya menyampaikan saja, menyeru kepada kebenaran, kepada tetangga, kepada saudara, kepada siapapun yang kita kenal, itu adalah sebagai tugasnya hanya menyampaikan. That's it, udah itu aja. Itu lebih ringan loh sebetulnya. Dan setelah menyampaikan ya bersabar aja ya, karena setelah itu urusannya bukan urusan kita. Begitu kita sudah menyampaikan, maka kita itu sudah terlepas dari kewajiban. Tapi bagaimana nantinya orang itu akan bereaksi, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringan sebetulnya buat kita. Karena kita nggak akan memaksa, kita tidak akan
kita tidak punya tugas yang lain, hanya menyampaikan saja dan setelah itu bersabar. Itu. Jadi kalimat-kalimat ini semua juga menghilangkan ego. Karena apa? Orang itu kalau berbicara inginnya berbicara, menyampaikan sesuatu gitu. Inginnya tuh dianggap gitu. Inginnya selalu didengar, inginnya selalu diikuti dan cepat-cepat ngerti gitu kan. Itu kan egonya manusia itu. Tetapi sebetulnya Allah memberikan keringanan. Enggak, kamu nggak harus begitu. Kamu tidak perlu harus berhasil gitu dalam tanda petik dalam menyeru seseorang. Tidak perlu harus berhasil. Keberhasilan kamu hanya dapat, manusia itu dapat dari prosesnya. Dari prosesnya, menyampaikannya itu adalah pahala, bersabarnya adalah pahala. That's it. Udah itu aja gitu. Ya, jadi saya sebetulnya ketika saya memahami Al-Qur'an, ini sharing dari saya aja, ketika saya memahami Al-Qur'an, saya merasa bahwa kehidupan ini menjadi jauh lebih mudah. Karena tugasnya nggak banyak. Tugas kita tuh nggak banyak. Tugas kita itu hanya beribadah kepada Allah semampu yang bisa kita lakukan, mastata'tum, seperti yang kita mampu, dan kemudian itu banyak bersabar, banyak that's it, udah itu menyampaikan sama manusia dan sudah itu saja. Buat saya ini jauh lebih mudah daripada kita mengambil filosofi-filosofi lain atau pendekatan-pendekatan lain dalam menyampaikan agama atau menyampaikan kebenaran. Oke, mungkin itu kita sudah sampai penghujung slide. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah sampai penghujung slide. Silahkan kepada teman-teman untuk kalau ada sesuatu yang saya tidak mengatakan harus bertanya, karena buat saya ini kita sudah ada dalam forum yang lebih dewasa dalam tanda petik ya. Jadi tidak harus bertanya. Bertanya boleh, tapi berikan sesuatu, komen ya. Atau kalau saya memahami seperti ini bagaimana? Menurut saya ini seperti ini bagaimana? Atau apakah dan sebagainya. Jadi komen dan share tentang apa perjalanan kehidupan ataupun pemahaman dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari bersama. Baik, silahkan moderator. Ya, baik Bunda. Hatur nuhun Bunda. Ya, teteh-teteh, ibu-ibu tidak harus bertanya. Kata Bunda juga, silahkan menambahkan dan kita berdiskusi di sini. Ini dari Teh Tini ya. Teh Tini mangga silahkan bisa live aja Teh Tini. Video atau mau dibacakan? Iya, boleh live. Live silahkan. Bunda masih di mute. Nah. Suara Bunda masih di mute, tidak terdengar. Oh ya, saya melihat di galeri ini ada Ibu Nok Mariani. Ini tetangga saya ini kalau nggak salah mah. Ibu Nok, boleh menyapa sebentar, Ibu, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maaf ini di kantor. Oh, di kantor ya. Terima kasih sekali loh Bu sudah hadir. Bu Nok ini kalau tidak salah ya, menurut ini kabar-kabar tetangga, Bu Nok ini seorang dokter teman-teman. Jadi ada di sini kan kehormatan ya buat kita semua ya. Tapi masih dangkal Bu ilmunya, masih sangat-sangat dangkal. Alhamdulillah sama kalau gitu Bu. Terima kasih Bu sudah hadir Bu. Terima kasih. Ibu. Ya. Ayo Teh Tini silakan Teh Tini apa yang mau ditanyakan? Ya, ada 2 di catatan, tapi sekalian aja. Boleh. Satu-satu dulu dah. Satu-satu. Jadi pertama itu kan gini ya, kalau kita sedang belajar Al-Quran, terus belajar kebenaran, misalnya batas benar gitu, terus akhirnya tuh kita merasa bahwa itu tuh harus jadi kejadian gitu, sehingga kemudian kadang-kadang memaksakan keadaan. Padahal banyak hal terjadi di dunia ini tuh emang nggak beres di sini Mbak Hani. Contoh kasus ada kejadian ya, seorang ayah itu sangat bersedih anaknya ditabrak begitu ya oleh punten oknum polisi, dan sampai dia berusaha ke Presiden Bambang Yudhoyono yang sebelumnya juga dia misalnya ke gubernur begitu ya, sampai pada akhirnya dia mau pergi, saya ini mau curhat ke Allah jadi saya mau jalan kaki nih sampai ke Thailand tapi disuruh pulang begitu. Nah itu kan berarti nggak beres ya Mbak Hani ya? Iya nggak beres.
nggak beres di dunia gitu. Nah, lalu kalau adil itu akan beres di akhirat gitu ya, Mbak Hani. Jadi apa fungsinya kita belajar Quran, syariat dan batas-batas Allah dari agama Islam misalnya, begitu. Ya, Teh Tini, saya mencoba jawab karena Teh Tini ini memang pertanyaannya asik-asik ya, bikin saya mikir juga dia tuh. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba. Saya akan jawab, tapi mungkin nanti koreksi lagi apakah memang seperti apa pertanyaan tadi ini. Buat saya apa yang Teh Tini bilang tadi, statement pertama tentang ada kasus-kasus yang tidak selesai dalam kehidupan ini, ya betul, ada banyak kasus yang tidak selesai dalam kehidupan ini, banyak sekali ya. Dan sekarang fungsi Quran apa? Fungsi Al-Quran itu adalah menjadi hudan, menjadi petunjuk, menjadi apa ya? Ini loh, ini solusinya begini gitu loh. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau ibaratnya begini loh. Al-Qur'an itu petunjuk tuh dengan berbagai macam bentuknya. Kayak misalnya untuk menuju innalladzina amanu wa amilus solihati wa yunfiqu mimma tuhibbun misalnya gitu. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian mereka tuh memberikan apa yang mereka cintai kepada orang lain. Itu tuh malahum jannatin tajri min tahtihal anhar misalnya gitu ya. Dalam satu sisi bentuknya itu misalnya. Bentuknya itu bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan surga, itu caranya begitu. Itu petunjuk yang pertama. Tapi ada juga yang sifatnya itu konfirmasi kepada kita. Dan ini yang sebagian terjadi pada manusia itu banyak mempunyai sangka-sangka di dalam pikirannya. Punya sangka-sangka tentang Tuhan, tentang kehidupan. Tuhan itu baik apa, tapi kok gitu ya, kenapa ada nerakanya, misalnya gitu. Tuhan itu katanya inna wa'dallahi haqqo, katanya janji Allah itu benar, Allah tuh janji benar. Tapi kenapa saya minta tuh belum aja kenapa hidup saya masih gini-gini aja gitu loh. Gitu kan. Jadi itu zon atau sangka-sangka kita kepada Allah itu kalau kita pelajari Al-Qur'an, maka itu kita akan temukan jawabannya. Temukan jawabannya kalau kita mempelajari Al-Qur'an. Kalau kita nggak mempelajari Al-Qur'an, ya nanti pikiran kita menjadi zon-zon tersendiri, sangka-sangka tersendiri gitu loh. Dan yang sulit sekali buat manusia adalah ketika seseorang tuh mempunyai persangkaan, terus kemudian nggak ada yang mengkonfirmasi sangkaannya dia tuh benar apa salah. Kan kadang-kadang dia nggak ngomong gitu, dia nggak bilang tentang persangkaan dia. Ya, contoh aja, saya sangka buruk sama Teh Tini, saya juga nggak akan ngomong sama Teh Tini. Mungkin saya juga nggak akan ngomong sama orang lain kan gitu. Atau seseorang bersangka buruk tentang Allah, dia juga belum tentu akan ngomong. Nah, ketika dia tidak bicara, tidak berdiskusi tentang hal itu, maka yang terjadi zonnya itu makin kental gitu loh, ya kan? Akhirnya dia ya tersesat dengan pikirannya kayak gitu. Seperti hal yang terjadi dengan orang-orang yang terutama di barat ya. Tapi di sini juga di Indonesia kita juga punya kaum muslimin punya zon-zon yang juga harus diberantas gitu. Kayak misalkan la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu ada kunci surga. Wah, asik dong. Saya udah la ilaha illallah, saya pasti masuk surga. Hello, nanti dulu masuk surganya langsung atau langsung surganya masuk ke dalam dalam neraka yang 51 hari sampai dengan 50.000 tahun itu gitu loh. Emang mau gitu loh. Orang kita kena api kompor aja kita komplain, kita maksudnya kita cerita, aduh kemarin tangan saya tuh kena api, itu ribut aja gitu ngomong itu ya ke tetangga, ke suami, ke anak, semuanya diciptain tentang tangannya yang kena api. Nah, ini itu khalidina fiha. Kenapa dibilang khalidina fiha? Itu artinya lama sekali di dalam neraka itu. Dan apa namanya? Ya, mohon maaf ya, teteh-teteh, ibu-ibu, mungkin ada gangguan teknis juga dari Bunda Hani, terlempar lagi tampaknya. Kita tunggu dulu sebentar. Ya,
terlempar lagi tampaknya Teh Tini atau bagaimana? Ya, sedang dicoba. Oke, baik. Oke. Kita isi dengan apa Teh Tini? Kita isi Teh Tini, dengan murojaah lagi. pertanyaan Teh Tini, by the way gitu ya, itu sempat saya pikirkan juga gitu. Jadi Ya. kalau Teh Tini mah merasa atau tadi ada kasus yang tidak selesai di dunia gitu ya. Kalau saya mikirnya, kan kita pernah membahas kodo dan kodar itu ya, yang itu sistem bahwa apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa sih amal kita lah ya. Mungkin bahasa saya seperti itu. Maksudnya output itu tergantung inputnya. Kalau kata Bunda kan, kalau misalnya itu adalah komputer gitu. Jadi seharusnya kalau kodo dan kodar kan itu udah selesai ya. Berarti udah selesai kan? Maksudnya tidak ada yang tidak selesai di dunia karena semuanya itu ada sistemnya gitu. Jadi sebenarnya saya juga mau bertanya itu. Maksudnya kan kalau Bunda pernah mengatakan ada statement bahwa kodo dan kodar itu juga perwujudan keadilan Allah. Ya, kemudian Bunda juga sekarang bilang hari kebangkitan juga adalah keadilan Allah gitu kan ya. Kaitannya saya belum bisa menemukan benang merahnya gitu. Tapi jadi berkaitan dengan pertanyaan Teh Tini tadi. Begitu, Bu Tini. Betul, karena kita dalam proses memahami itu kadang tersendat-sendat ya kan, ya mungkin kapasitas memahami begitu ilmu dan berbagai faktor tuh sehingga kemudian belum genap betul bagaimana. Nah ini Bunda, alhamdulillah kita coba lagi ya biar kita lanjutkan sesi tanya jawabnya, diskusinya. Teman-teman, teteh, ibu-ibu juga boleh menambahkan. Ya, baik Bunda. Alhamdulillah. Silahkan dilanjutkan Bunda. Baik, alhamdulillah. Itu tadi ya sampai di situ ya. Tapi kemudian yang pertanyaan selanjutnya nih, apa nih? Saya soalnya di chattingnya udah hilang karena saya baru terlempar, jadi coba pertanyaan. Kalau di chat yang dari Teh Tini ini komentar sih Bunda. Jadi kata Teh Tini itu kecanggihan Allah ya, bisa menilai kesabaran hati, mengingat kalau bergaul bersama manusia kesabaran dan pergumulan hati itu tidak dihargai, tidak kelihatan. Begitu ya? Iya betul. Betul ya. Bagus. Iya. Jadi ya betul nih Teh Tini. Wah. Teh Tini nih suka banyak yang difikirkan tapi bagus ya. Jadi kalau yang banyak difikirkan itu juga nanti ada sisi dua mata pedang, satunya bisa jadi zone tapi bisa juga menjadi sesuatu yang sangat positif. Jadi itu enaknya itu kalau dengan sistemnya Allah, dengan sistem reward and punishment ya, dengan sistem takdir yang Allah berikan, itu tuh kita menjadi setiap detik dari kehidupan kita tuh counted gitu. Setiap detik dari kehidupan kita tuh dihitung. Ya, dihitung. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Bahkan zone itu Teh Tini ya, zone itu adalah sesuatu yang bisa menyerumuskan seseorang ke dalam neraka kalau dia pelihara zone buruknya. Tapi buruk baik sangka kepada Allah itu bisa menjadikan berkah yang luar biasa buat kehidupan. Ya, berkah yang luar biasa dalam kehidupan. Makanya innallaha ainama kuntum. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan kalian. Bahkan kalau kalian tuh berdua, yang ketiga itu ada Allah. Yang kalau tiga, yang keempat itu adalah Allah. Kalau lima, kalian bertamu dengan 5 orang. Yang keenam itu adalah Allah. Jadi sebetulnya keimanan kepada Allah itu implementasi yang paling hakiki, yang paling penting kalau menurut saya. Itu bagaimana hati kita tuh tahu bahwa Allah tuh melihat kita. Dan itulah menjadikan takwa. Itulah menjadi ketakwaan. Kita takut untuk berpikir jelek, kita takut untuk berburuk sangka kepada orang pun kita takut karena tahu ada Allah yang ada di sini gitu. Yang ada di sisi kita. Nah, ini yang buat saya amazing-nya daripada Al-Qur'an itu bahwa kita diberikan berita-berita bagus. Begini loh.
Dan ini yang salah satunya ditanyakan oleh Teh Tini, bahwa perjuangan batin seseorang yang tidak dihitung di dunia, orang lain tidak menghitung tentang perjuangan batin kita, yaitu masalah lo gitu, bukan masalah gue gitu ya. Kan begitu. Tetapi dalam Al-Qur'an, dalam sistemnya Allah, sistem takdirnya Allah itu teh dihitung. Dihitung kita bagaimana kita baik sama Allah gitu, bagaimana kita mengharap pertolongan Allah dengan benar, terus bagaimana kita iya setelah inna wa'dallahi haq, setelah kita berdoa kepada Allah, setelah itu wasbir ya, bersabarlah. Bersabarlah sampai apa yang kita doakan, yang kita pintakan itu dikabulkan oleh Allah. Dan pada saat itu selama menunggu waktu itu adalah fasabbih bihamdi rabbika bil asyyi wal ibkar. Hendaklah kalian itu bertasbih kepada Allah siang dan malam hari. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu yang harus kita lakukan. Berzikir ingat kepada Allah. Zikir itu bukan berarti harus subhanallah subhanallah. Itu salah satunya yaitu zikir lisan. Tapi seorang tuh alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ketika seseorang tuh beringat kepada Allah itu ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring. Ya artinya ini kan kapan aja gitu. Setiap saat itu kita berkomunikasi dengan Allah gitu. Nah, itu makanya harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan Allah. Nah, bagaimana kita tahu bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah? Ya, lihat tuh suratnya, lihat ayat-ayatnya, surat-surat cintanya Allah Al-Qur'an itu pelajari. Dan kita tahu, oh, Allah tuh maunya gini tuh. Allah tuh maksudnya begini gitu. Nah, dengan segitu kita mengasah bahwa kita makin kenal kepada Allah dan kan kita jadi tahu beradab dalam diri kita. Dalam diri kita harus berbicara apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu Teh Tini yang bisa saya sampaikan. Oh ya, saya ingin juga menyapa. Ini ada Bapak, ada seorang Bapak. Tadi saya lihat Pak siapa ya? Oh, Pak Rukmana ya? Pak Rukmana Adi. Assalamualaikum Pak. Pak Rukmana ini tetangga saya juga. Dan beliau ini kalau tidak salah, betul ya Pak ya? Beliau ini kalau nggak salah dulu pernah kuliah di Perancis. Kakak kelas saya. Tapi saya udah pulang, beliau sudah selesai, saya baru datang kayaknya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rukmana sudah berkenan hadir di sini. Ini adalah volume sharing. Saya tidak di sini bukan sebagai orang yang paling lebih tahu daripada siapapun yang ada di sini, tapi ini adalah volume berbagi, ya, berbagi. Ya, dan itu makanya adalah enak sekali kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an itu kita memang berbagi. Ini loh Allah teh ayatnya Allah begini, ya. Silakan dipelajari, ditadaburi, mana yang bisa diamalkan gitu. Ya, Masya Allah. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Silahkan. Saya chatnya hilang ya, jadi saya tidak tahu apa komen-komen atau Ya, yang ada. belum Ya. ada chat lagi Bunda. Kalau teteh-teteh, ibu, bapak ada yang mau dikomentari lagi atau ditanyakan lagi, boleh langsung saja. Mungkin Ya, buka on-kan videonya gitu biar langsung diskusinya. Resen juga bisa. Oh, ada Ibu Lina Farlina, ibu kita yang cantik ini tetangga saya juga. Bu Lina, halo Bu Lina. Alhamdulillah. Ya, Bunda, belum ada lagi. Saya ada tadi yang didiskusikan sama Teh Tini. Iya, boleh. Jadi, kan Bunda tadi kita sudah bahas ini ya, bahwa kebangkitan itu adalah wujud keadilan gitu. Iya. Nah, terus sebelumnya kita yang pas bahas Qada dan Qadar juga Bunda bilang bahwa Qada dan Qadar itu sistem Allah yang wujud keadilan gitu. Iya. Saya masih wondering gitu Bunda, benang merahnya di mana? Karena kan kalau misalnya Qadar itu sistem Allah yang berjalan gitu ya, output akan sesuai dengan input, itu kan berarti harusnya sudah selesai gitu di dunia. Jadi bertentangan dengan Teh Tini tadi, harusnya sudah selesai di dunia gitu. Atau itu saya salah atau bagaimana Bunda? Oh iya, jadi kodok dan kodar itu, maaf tadi kalau kodok kita udah pernah bicarakan, kalau kodok itu sesuatu wa idza arada syai'an ayakula ya kun fayakun. Jadi kehendak Allah ya, kalau kehendak Allah kita nggak bisa
nggak bisa diskusi gitu loh, karena itu sudah hak prerogatif Allah. Sama halnya dengan kodok itu, sama halnya dengan keinginan free will yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Apakah misalnya saya mau pakai kerudung warna krem atau sama dengan TIK warna merah, itu adalah sesuatu yang hak prerogatif dari kita masing-masing. Kita mau buka apa nanti malam, setiap orang beda-beda menunya, itu hak prerogatif. Artinya setiap orang mempunyai keinginan. Dan demikian dengan kodoknya Allah itu adalah seperti itu. Jadi sudah tidak bisa tidak ada pertanyaan lagi ya tentang kodok. Tapi tentang kodar atau takdir ya. Jadi takdir itu adalah sebetulnya gini. Bagus nih pertanyaannya ya. Al-Quran. Jadi apakah hubungan Al-Quran dengan kodok dan dengan takdir? Ya. Takdir itu adalah sistem yang di alam semesta ini yang mengatur semuanya, mulai dari yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Mulai dari angin bertiup, kenapa angin bertiup dari misalnya dari utara ke selatan, kenapa angin bertiup dari barat ke timur, itu semuanya itu ada di dalam Lauhul Mahfuz, ada di dalam sistem takdir. Sistem takdir itu banyak banget ya, sistem takdir itu. Kalau saya sih pernah mengibaratkan kalau takdir itu seperti sebuah handphone, maka kalau alam semesta semuanya ini, alam jagat raya, alam semesta itu sebuah handphone, maka takdir itu adalah operating sistemnya. Operating sistemnya, terus kemudian software yang sudah di software-nya, pokoknya apapun yang menjadikan dia bisa berjalan, itulah ada sistem takdir. Dan kita nggak tahu semua sistem takdirnya itu seperti apa alam semesta ini. Dan itu ada di Lauhul Mahfuz. Ya, yang la yamassuhu illal muqarrabun itu. Nah, kemudian kan kita ini kan nggak bisa tuh melihat Lauhul Mahfuz. Ya, kita nggak bisa lihat Lauhul Mahfuz. Maka kemudian Allah menuliskan sebagian dari sistem takdirnya itu di dalam Al-Qur'an. Gitu. Menuliskan sebagian sistem takdirnya itu di dalam Al-Qur'an. Contoh misalnya, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka keampunan dan ajar yang banyak, ya, pahala yang banyak. Ini adalah bentuk tulisan dari sistem takdir yang ada, ditaruhnya di mana? Di dalam Al-Qur'an. Gitu. Artinya seorang yang beriman beramal soleh, akibatnya apa? Akibatnya masuk ke dalam surga. Seperti itu. Gitu teh. Jadi kalau di dalam komputer, dalam HP ya, misalnya di HP itu operating sistemnya seperti itu, kita nggak tahu semuanya. Tapi apa yang tertulis? Apa yang tertulis di apa kita lihat daripada itu adalah mungkin kayak softwarenya, bagaimana software berinteraksi dengan kita, bagaimana kita misalnya kalau kita ngetik Hai Teh Ika di WhatsApp, maka Teh Ika di sana baca, oh Hai Teh Ika, Hai Bunda, saya baca Hai Bunda, oh ya Teh. Nah, itu jadi itu yang kelihatannya seperti itu. Atau kalau saya membandingkan lagi dengan perusahaan, gitu, sebuah perusahaan mempunyai sistem manajemen. Sistem manajemen itu ya saya ibaratkan seperti Lauhul Mahfuz gitu. Jadi segala apa yang bisa kebijakan-kebijakan apa yang ada dalam satu perusahaan supaya perusahaan itu bisa berjalan itu Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu adalah skep-skep yang keluar itu loh dari manajemen kantor. Skep mulai tanggal sekian maka gaji dinaikkan. Nah, gitu. Mulai tanggal sekian misalnya libur hari raya gitu. Itu yang disebut dengan Al-Qur'an. Maksudnya versi tertulis dari kebijakan manajemen. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai alam jagat raya, alam semesta. Dia yang menciptakan, dia yang Rabb-nya, dia yang memanage semuanya gitu, dan kemudian bagaimana Allah memanage itu sebagiannya ada di dalam Al-Qur'an. Gitu.
Iya, Bunda. Sebagian ya, tapi sebagian. Karena Al-Quran sebenarnya itu fi lauhim mahfuz. Al-Quran sebenarnya itu di lauhul mahfuz. Kita tuh hanya dapat Quran kopian yang sebagian gitu loh. Oke gitu. Baik, gimana Taika? Kalau misalnya pertanyaannya gini, Bunda, apa hubungan sistem takdir Allah dengan hari kebangkitan yang sama-sama wujud keadilan Allah gitu? Kalau sistem takdir itu kan meliputi dunia akhirat, Taika. Sistem takdir tuh maksudnya mungkin terbatas dengan sistem takdir di dunia deh. Oh, maksudnya gitu yang dunia. Sistem Iya. takdir dunia gitu. Ya susah tuh kan takdir itu kan dunia akhirat. Kalau nggak ada sistem takdir dunia ya nggak bisa tuh kan. Gimana maksud saya nggak bisa gitu kayak tadi nonton film Iya. aja, film nggak bisa separuh-separuh. Kalau misalnya gini Bunda, misalnya ada seseorang ya, ada seseorang yang hidupnya itu merasa sengsara terus, sehingga penuh dengan keluh kesah gitu ya. Kita itu menganggapnya sebagai itu sudah sistem takdir Allah mungkin atas perbuatan-perbuatannya, ataukah ya udah kamu sabar karena nanti kan ada hari pembalasan yang itu adalah keadilan Allah gitu loh. Jadi itu sudah qadarnya orang tersebut di dunia sehingga selesai, ataukah nanti ada keadilan Allah juga gitu di hari pembalasan, di hari kebangkitan? Ya pasti Apakah ada. keadilan Allahnya sudah memang dalam bentuk itu, jadi sudah qadarnya dia ada hal-hal yang dia masukkan dalam hidupnya sehingga sudah takdirnya susah. Jadi maksud Taika, misalnya kemiskinan nih, seseorang miskin itu udah harga mati gitu maksudnya? Iya, itu sudah qadarnya gitu ya, karena mungkin perbuatan-perbuatan dosanya katakanlah, ataukah itu ujian kesabaran Allah nanti dibalasnya di hari pembalasan gitu. Jadi keadilannya itu sudah selesai di dunia karena ada sistem takdir Allah, ataukah memang ada aja yang nggak selesai sehingga nanti di hari pembalasan gitu. Jadi nggak ada yang selesai, Taika. Di dunia ini nggak ada yang selesai. Nggak. Jadi sistem takdir itu meliputi ya dunia dan akhirat, sama dengan seperti sebuah film itu sampai akhir. Harus sampai akhir. Atau kalau misalnya ada juga dulu waktu saya kecil saya membaca cerita gitu ya, Winnetou, ketua suku Apache, itu ada misalnya katakan 15 seri, ya saya untuk tahu betul-betul bagaimana akhirnya saya harus baca 15 seri gitu. Saya nggak bisa, kita nggak bisa kemudian memisahkan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu kalau di dalam konsep Al-Quran, konsepnya Allah itu satu kesatuan. Sebentar, mungkin saya coba meraba pertanyaan Taika. Taika maksud saya gini, ada seseorang yang miskin misalnya gitu ya. Nah, dia miskin itu udah nggak bisa dirubah lagi gitu maksudnya? Iya, misalnya saya ada teman gitu ya yang dia pernah ateis gitu, gara-gara dia itu merasa Allah itu tidak adil gitu. Karena apa yang menimpanya itu terlalu banyak gitu ya, terlalu berat gitu, sehingga dia merasa Allah itu nggak adil gitu. Jadi ketika saya bilang, coba kamu misalnya melihat ke bawah banyak yang lebih sengsara, iya berarti Allah nggak adil kan? Gitu. Ada orang-orang yang sengsara terus menerus ditimpa kesusahan, ada orang yang dikasih Allah itu banyak kebaikan gitu, kenyamanan dunia lah ya dalam hal ini gitu. Nah, jadi dia mempertanyakan keadilan Allah gitu. Nah, itu sistem takdirnya bagaimana gitu. Kalau misalnya ngomongin hari pembalasan udah pasti nanti Allah kasih ada balasannya gitu ya. Sabarnya misalnya kalau dia sabar gitu. Tapi kalau sistem takdirnya bagaimana? Itu memang Ini jadi mungkin gitu. Oh ya. Mungkin gini maksudnya Taika, mungkin saya harus satu hal mungkin yang perlu juga difahami, bahwa sistem takdir itu ya, sistem takdir itu tidak semata-mata sesuatu yang karena Allah. Maksudnya Allah tuh membuat sistemnya, oke? Allah membuat sistemnya. Akan tetapi bagaimana memasukkan inputan ke dalam sistem itu yang membuat masukin inputan itu adalah manusia.
Manusia dalam arti manusia, banyak manusia. Contoh nih, misalnya seseorang dia apa namanya, ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari, kayak misalnya kita lahir dari perut ibu yang mana gitu, itu memang tidak bisa dihindari. Itu salah satu dari sudah sesuatu yang given ya, sesuatu yang sudah memang dari sistem takdir itu ada sesuatu yang ada yang memang sudah dari sononya yang kita nggak punya free will untuk itu, ya. Tapi kemudian setelah itu sama dengan ini, coba saya memberikan contoh aja hubungannya dengan sistem takdir untuk rezeki. Rezeki itu ada 3 yang Allah berikan kepada manusia itu. Yang pertama itu adalah rezeki azali, rezeki yang akan pasti dia dapat dari dia lahir sampai dia mati. Yaitu udara, makanan, apa segala macam, pokoknya dia akan tetap hidup selama rezekinya itu masih ada. Itu udah given, itu udah dikasih sama Allah tuh. Seperti itu. Kemudian setelah itu nanti ada rezeki yang kedua, itu ada rezeki kasaba atau rezeki yang diusahakan. Rezeki yang karena dia berusaha memasukkan inputan ke dalam sistem takdir. Sama halnya kayak misalnya orang punya HP ya, ada yang di HP-nya kan sudah ada data-datanya gitu loh. Kemudian kita masukin data, yaitu yang kedua, yaitu memberikan usaha ya, usaha kasab. Maka dari kita masukkan sesuatu itu kita akan dapat sesuatu. Dari kita misalkan menjalankan satu program, satu software, kita akan mendapatkan hasilnya, misalnya gitu. Nah, itu usaha kasab. Yang ketiga itu adalah usaha yang dijanjikan. Jadi rezeki yang dijanjikan, ya. Jadi rezeki yang bisa bertambah ketika seseorang itu melakukan beberapa amal-amal, gitu. Dan itu apa namanya, di dalam Al-Quran ada, gitu kan. Seperti misalkan apabila seseorang bersedekah, maka dia akan mendapatkan balasan 10, ya, seperti 70, 700, ataupun bighairi hisab, ataupun lebih daripada itu. Ya. Jadi kalau kita lihat dari situ, ada sesuatu yang given. Kayak misalkan ada orang yang lahirnya tuh miskin. Ya, itu udah dari orang tuanya miskin, jadi dia lahirnya miskin. Tapi apakah dia tidak bisa kaya? Gitu. Belum tentu dia tidak bisa kaya. Kalau secara usaha kasab dia misalnya katakanlah dia berusaha usahanya itu adalah sampai misalkan sampai SMA, dia akan bisa dapat kalau dia bekerja dia akan dapat gaji SMA. Tapi kalau dia ingin lebih, pakai yang ketiga, yaitu apa namanya, rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang didapat karena amal soleh. Rezeki yang didapat karena mendekat kepada Allah. Nah, kalau seseorang ateis yang tadi temannya Taika yang ateis ya, dia pertama dia dapat rezeki yang atau rezeki atau kehidupan yang given, yang dikasih ketika dia lahir gitu. Dia dari orang tua siapa, ada kejadian apa dan sebagainya. Dan itu ada influence semuanya, ada influence keluarganya gitu. Semuanya. Tapi kemudian dia berusaha gitu ya. Tapi usaha dia itu tidak bisa balance dengan keburukan-keburukan yang ada di sekitarnya. Dan yang paling parah dari adalah ketika dia menafikan Tuhan. Ketika dia menafikan Tuhan, dia tidak dapat yang rezeki yang ketiga. Karena rezeki yang ketiga itu adalah sesuatu yang uncountable. Bunda terlempar lagi ya. Ya. Mohon maaf ya teman-teman. Kita tunggu Bunda masuk lagi. Insya Allah kita sudah selesai sebenarnya sebelum zuhur ya. Mudah-mudahan 11.50 sudah selesai. Kita tunggu dulu. Gimana Teh ini? Sedang proses masuk. Baik. Nah, ya. Oh ya, Bunda.
Ya, jadi tadi itu sampai kemana tadi? Iya, sampai tadi Bunda rezeki yang ketiganya itu kan uncountable gitu ya. Nah, ini kesalahannya tuh, kesalahan dari orang-orang yang tidak percaya Allah itu, dia tidak memasuki wilayah sistem takdir nomor 3, masalah rezeki nomor 3. Jadi kayak misalnya, contoh nih saya mau kasih tahu ya, betapa terlimitnya, betapa limit sekali tentang rezeki 1 dan rezeki 2. Rezeki 1 itu hanya supaya kita bisa hidup. Ya. Yang kedua itu adalah rezeki yang diusahakan dengan tangannya, dengan otaknya yang ya mulai pinter gitu kan. Tapi coba berapa yang didapat dari otaknya? Saya mau tanya, berapa yang dapat dari otak? Misalnya seseorang punya gaji misalnya berapa? 10 juta lah katakanlah, 10 juta. 10 juta, kemudian dengan pengeluaran, nyicil rumah, nyicil motor, nyicil mobil, segala macam. Itu kan kadang nggak cukup. Ya, nggak cukup ya. Nah, kemudian kalau dia sakit, jeger, habis 100 juta. Kayak gitu. Bisa minus, dan bisa hutang malahan gitu. Jangankan gitu, ada orang yang rezekinya udah sampai miliaran itu bisa hutang. Bahkan negara Amerika yang katanya wah keren itu sekarang udah nggak punya apa-apa. Dia berhutang, negara yang bangkrut sekarang itu. Nah sekarang yang tinggal adalah kalau kita ngikutinnya cuma sampai nomor 2 itu wah bisa tekor. Nah makanya yang menjaga kita itu adalah sebenarnya yang ketiga. Ketika seseorang tuh masuk ke dalam zona yang ketiga, zona rezeki ketiga, maka dia akan mendapatkan solusi. Wa nasrum minallah, dan matuhib pun kamu akan mendapatkan apa yang kamu sukai, yaitu nasrullah, pertolongan dari Allah. Jadi itu yang menjadi buat saya kenapa seseorang itu kemudian berbeda-beda begitu rezekinya. Memang banyak pengaruh, banyak pengaruh dari keluarga, lingkungan dan sebagainya. Tetapi nanti kita lihat bahwa di akhirat tidak ada yang tidak adil di dunia ini kalau kita menghubungkannya dengan akhirat. Dan seberat apapun kejadian, seseorang itu akan pasti mendapatkan jalan solusi ketika dia minta sama Allah. Kalau dia nggak minta sama Allah, stuck di jalan di tempatnya itu aja, nggak progres kehidupan. Oke, mungkin itu Teh Ika, moga-moga bisa jadi sedikit pencerahan ya Teh Ika. Iya Bunda, tercerahkan ya setelah analoginya yang rezeki ini. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Bunda ini 11.49. Ya, kita tutup boleh. Hatur nuhun, Bunda sudah memberikan banyak pencerahan kepada saya khususnya. Kita langsung tutup atau gimana ini Bunda? Atau Bunda ada yang mau disampaikan dulu? Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang ada di sini semuanya, baik dari keluarga maupun dari teman keluarga saya semua di sini juga, ada dari teman-teman dan juga dari tetangga saya. Terima kasih sekali, saya sangat bersyukur bahwa sesi ini menjadi sesuatu yang menarik untuk bisa kita telah bersama, dan semoga kita diberikan selalu kesabaran untuk bisa memetik satu demi satu hikmah dari Al-Quran. Dan percayalah, butuh kesabaran. Itu akan butuh kesabaran, karena untuk kadang-kadang memahami takdir ini aja sudah berapa kali ya Teh Ika ya. Ada pelajaran khususnya, masih ada pertanyaan ya. Tapi itu bekalnya bahwa kita memang harus bersabar di dalam mempelajari ilmu dari Allah ini. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menikmati 10 hari bulan Ramadan. Semoga semuanya diberikan kemudahan, kesehatan, kelapangan, dan kebahagiaan dalam mengisi bulan Ramadan yang tinggal mungkin hanya tinggal 9 hari lagi. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama Bu Enok. Terima kasih Bunda.